Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kembali berjumpa dengan saya Gerald Daniel Sumandi dalam program Renungan Pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pagi hari ini saya akan membahas mengenai Yosua 6 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Nah, biasanya untuk para pengkhotbah mengupas ayat ini mengenai kuasa doa, pujian, penyembahan. Namun kali ini pada pagi hari ini saya akan membahas sisi lain mengenai Yosua 6 ayat yang pertama sampai ke-20 mengenai runtuhnya tembok Yeriko, yaitu korelasinya dengan iman kekanak-kanakan. Pasti saudara bingung, pasti saudara penasaran, apa hubungannya iman kekanak-kanakan dengan runtuhnya tembok Yeriko. Namun sebelumnya saudara bisa klik tombol subscribe dan saudara bisa klik tombol like untuk mendukung video ini. Dan bila saudara diberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada saudara-saudara seiman dimanapun berada. Di hari ini kita sama-sama akan belajar dari Yosua 6 ayat yang pertama sampai yang ke-20 dengan tema iman kekanak-kanakan. Pasti saudara bingung, kenapa saya membahas tentang iman kekanak-kanakan mengenai runtuhnya tembok Yeriko. Biasanya para pengkhotbah, pembicara lain, saudara membahas tentang kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Namun kali ini saya akan mengupas sisi lain dari cerita ini, runtuhnya tembok Yeriko, yaitu mengenai iman yang kekanak-kanakan atau iman yang dewasa. Nah, seringkali kita menemui banyak tembok-tembok, banyak penghalang-penghalang dalam kita mengikuti Tuhan, dalam kita meraih janji Tuhan. Namun, saudara saudari, diperlukan adanya kedewasaan dalam meraih mujizat Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana sih iman yang kekanak-kanakan itu. Nah, bagaimana juga iman yang dewasa itu agar mujizat Tuhan bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yosua 6 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Yosua 6 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Nah, kita baca dulu saudara, kita perhatikan dari Yosua 6 ayat yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Yosua 6 ayat yang pertama sampai kedua dengan tema jatuhnya Yeriko. Ayat yang pertama, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Kita akan bahas ada 3 poin saudara, ternyata bagaimana iman yang dewasa itu dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Ya kan, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa terkadang masuk tahun 2020 kita sudah memasuki dengan semangat, dengan iman yang penuh percaya kepada Tuhan. Tahun 2019 saudara, kita sama-sama menyatakan iman kita menyatakan iman janji Tuhan kepada kita, ya kan. Tahun 2020 tahun kemenangan, tahun sukses, tahun pemulihan, di mana keluargaku diberkati, keluargaku dipulihkan, keluargaku dipersatukan. Namun apa yang terjadi saudara di tahun 2020 justru yang terjadi masalah datang, pergumulan datang, ya kan, penurunan data, bahkan kesulitan terjadi. Ya kan, di tahun 2020 terjadi virus corona yang akhirnya menyebabkan kondisi kita melemah, ekonomi kita berantakan, usaha kita jadi mandek di mana-mana. Namun saya akan membagikan 3 poin penting bagaimana kedewasaan, iman yang dewasa dapat meruntuhkan tembok masalah kita. Yang pertama, di ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Pada poin yang pertama saya mencatat di sini bahwa iman yang dewasa adalah melihat atau fokus kepada janji Tuhan, kemenangan Tuhan di balik masalah, di balik tembok kemustahilan. Sekali lagi, iman yang dewasa adalah iman yang fokus kepada janji, kepada kemenangan, kepada berkat yang Tuhan berikan di balik tembok masalah, di balik tembok kemustahilan. Tetapi iman yang kekanak-kanakan adalah iman yang melihat masalah menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan.
atau saya sebut di sini adalah iman yang cemen, saudara. Saudara perhatikan di sini bahwa iman yang kekanak-kanakan adalah iman yang terlalu banyak melihat masalah sehingga masalah itu menghalangi berkat Tuhan. Seringkali kita temukan bahwa Tuhan menjanjikan begitu banyak janji kemenangan di dalam firman-Nya kepada kita. Kita tinggal declare, kita tinggal nyatakan. Tapi dalam kenyataannya, dalam realitanya saudara, kita banyak menemukan hal-hal atau tembok-tembok yang menghalangi kita untuk meraih janji Tuhan, untuk meraih kemenangan yang Tuhan berikan. Contoh, misalkan saudara, Tuhan menjanjikan saudara bahwa saudara akan naik, tidak akan turun menjadi kepala, tidak akan pernah menjadi ekor. Namun banyak hal yang menghalangi saudara untuk dapat saudara meraih itu. Contohnya, hari-hari ini kita mengalami virus corona, saudara. Ya kan? Bagaimana saudara bisa mengalami penaikan? Kita melihat nyatanya banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Banyak usaha-usaha yang mengalami penurunan, bahkan banyak tenaga kerja yang mengalami PHK. Mungkin saudara hari ini mengalami PHK, mungkin saudara hari ini mengalami penurunan, mungkin saudara mengalami banyak kesulitan di dalam usaha bisnismu, ya kan? Mungkin saudara meraih janji Tuhan, saudara akan menjadi kepala, tidak akan menjadi ekor, saudara akan menjadi pemimpin. Namun nyatanya banyak orang datang ke saudara dan bilang sama saudara, sudah sadar kamu itu dari keluarga miskin, kamu itu dari keluarga tidak terpandang, kamu itu gak bakalan mampu untuk meraih itu, kamu tuh cuma lulusan SMP, kamu tuh cuma lulusan SD, kamu gak bakalan berhasil. Banyak orang datang ke saudara hanya untuk membangun tembok yang tinggi dan tembok yang tebal untuk menghalangi langkah saudara meraih kesuksesan yang Tuhan berikan. Ya kan? Namun saya mau sampaikan, saya mau ingatkan buat saudara, milikilah iman yang dewasa. Seperti apa iman yang dewasa? Yaitu adalah meraih janji Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kemenangan yang Tuhan berikan, walaupun terhalang kepada tembok kemustahilan. Mungkin saat ini saudara Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi di dalam tubuhmu. Mungkin saat ini Tuhan izinkan kelemahan ada di dalam tubuhmu. Mungkin saat ini saudara dokter datang dan bilang sama saudara, mustahil untuk disembuhkan. Tidak ada lagi obatnya untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Tapi saya mau sampaikan buat saudara, ayo jadi dewasa saudara. Lihat dan raih janji Tuhan, engkau pasti disembuhkan. Walaupun ada tembok kemustahilan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup memulihkanmu, dia sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Ayo saudara, ketika Tuhan berjalan bersamamu, ketika Tuhan berperang bersamamu, Tuhan yang akan meruntuhkan setiap tembok masalahmu, setiap tembok pergumulanmu, setiap tembok kemiskinanmu. Amin. Tidak peduli latar belakangmu saudara, jangan peduli apa kata orang. Kata orang hanya untuk menjatuhkan saudara. Kata-kata orang hanya untuk melemahkan iman saudara. Tetapi ketika saudara berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Tuhan yang akan meruntuhkan tembok kemustahilanmu dan akan menjadikan engkau berhasil. Dan engkau akan meraih kemenangan yang Tuhan berikan hari demi hari. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pada poin yang kedua, saya catat di sini pada ayat yang ke-8 saudara. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, saya membahas di sini bahwa iman yang dewasa adalah iman yang meresponi janji Tuhan, meresponi kemenangan yang Tuhan berikan dengan tindakan yang benar. Meresponi janji Tuhan atau kemenangan yang Tuhan berikan dengan tindakan yang benar. Bagaimana tindakan yang benar itu saudara? Ya kan, mungkin ada masalah, mungkin ada pergumulan, tetapi orang yang memiliki kedewasaan iman akan meresponi masalah tersebut dengan ucapan syukur dan juga dengan penuh ketaatan dengan Tuhan. Ya kan, namun iman yang kekanak-kanakan akan meresponi janji Tuhan, meresponi berkat Tuhan, meresponi kemenangan Tuhan dengan tindakan yang salah, yaitu adalah tindakan yang bersungut-sungut, menuntut Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan tidak mempedulikan apa kata Tuhan. Atau yang saya sebut di sini dengan iman kekanak-kanakan yang disebut dengan cengeng, saudara, iman yang cengeng. Ya, ini banyak
anak-anak Tuhan hari-hari ini yang cengeng saudara. Baru ada masalah, baru ada virus corona yang melemahkan dia, baru kehilangan pekerjaan langsung cengeng, langsung nyalahin Tuhan. Tuhan kok gak peduli sama saya, Tuhan kok izinkan semua ini terjadi, Tuhan di mana sih, Tuhan gak mau tolong saya, Tuhan tinggalin saya, kok Tuhan tega sama saya. Banyak kali ini kita temukan bahwa anak-anak Tuhan depresi dan seringkali menyalahkan Tuhan, ya kan? Tetapi saya mau ajarkan buat saudara, saya mau ingatkan buat saudara, milikilah iman yang dewasa. Milikilah iman yang dewasa. Bagaimana iman yang dewasa? Yaitu meresponi setiap janji Tuhan dengan tindakan yang benar, dengan mengucap syukur. Mungkin Tuhan izinkan hari-hari ini masalah terjadi, mungkin Tuhan izinkan hari-hari ini penurunan terjadi, mungkin Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi tindakan orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah meresponi segala sesuatu dengan ucapan syukur. Saudara boleh masalah boleh ada di dalam kehidupanmu, saudara harus tetap datang sama Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan, kau izinkan masalah ini terjadi untuk mendewasakan aku. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan sakit penyakit ini boleh terjadi agar mataku bisa melihat bahwa Tuhan yang ajaib sanggup menyembuhkanku. Haleluya. Mungkin saudara adalah sesuatu hal kesulitan, ibu-ibu terutama melihat kenyataan bahwa suaminya tidak kembali ke rumah, saudara. Suaminya digandol kuntilanak, ya kan? Keluarganya retak, keluarganya pecah, keluarganya hancur berantakan. Tuhan perintahkan hari ini, engkau masuk kamarmu, tutup pintumu, ampuni suamimu, Bu. Lakukan, ampuni suamimu. Dalam doamu kau sebut nama suamimu, kau lepaskan kata pengampunan, kau ampuni, kau ucapkan kata berkat kepada suamimu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib sanggup mengembalikan suamimu, sanggup membawa suamimu kembali ke rumahmu, saudara. Maka hari ini walaupun keluargamu hancur berantakan, keluargamu belum dipulihkan, ayo Pak, Bu, damai sama keluargamu, rukun sama keluargamu. Tuhan sanggup pulihkan keluargamu, tapi Tuhan mau harus ada keputusan dari suami istri, saudara. Suami istri saling mengampuni, suami istri saling setia, suami istri saling rendah hati. Maka ketika kerukunan terjalin, maka ketika pengampunan terjadi, ketika saling mengampuni, saling setia, di sanalah pemulihan Tuhan terjadi. Di sanalah berkat-berkat Tuhan curahkan dan Tuhan perintahkan. Maka hari ini saudara, jadilah dewasa, stop mengeluh, stop menyalahkan Tuhan, koreksi introspeksi dirimu, apa yang menjadi bagianmu, apa yang kau harus lakukan di hadapan Tuhan. Taati apa kata Tuhan, syukuri apa yang terjadi, lakukan yang terbaik, apa yang menurut Tuhan baik, lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Maka engkau akan melihat pekerjaan Tuhan, engkau akan melihat karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan. Saudara tetap harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu datang kepada saya dan menjumpai saya, Pak, kekuatan saya terbatas, Pak, kemampuan saya terbatas, Pak, saya nggak bisa ngapa-ngapain, Pak, saya mempunyai banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan, Pak, saya nggak punya orang dalam, Pak, saya nggak punya backingan. Dengar baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika engkau melipat tanganmu, ketika engkau berdoa, ketika engkau percaya, maka pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang ajaib, maka sanggup menolong saudara dan saya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara hari ini yang sudah mulai lelah, sudah mulai capek, mungkin saudara mulai depresi, saudara mulai kehilangan arah, tutup matamu saudara, di dalam doamu mulai percayakan hidupmu sama Tuhan, serahkan hidupmu sama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak dapat lakukan, tidak ada perkara yang terlalu sulit dan terlalu sukar untuk Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin saudara melihat hari ini temboknya begitu tebal, hal-hal yang menghalangi saudara begitu
besar begitu membuat saudara menghentikan langkah saudara. Tapi dengar baik saudara, bahwa Tuhan tidak membiarkan kau berjalan sendiri. Hari ini tangan Tuhan sudah tersedia buat saudara. Saudara sambut tangan Tuhan, saudara bangkitkan imanmu. Ayo kembali Pak Bu, semangat lagi. Ayo Pak Bu, bangkit lagi, maju lagi bersama Tuhan. Ayo doa lagi sama Tuhan. Ayo, pintu berkat sudah terbuka buat Bapak dan Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Tetap semangat, tambah hari makin tekun sama Tuhan, makin sungguh-sungguh cari Tuhan, makin semangat berseru di hadapan Tuhan, teriak, menangis di hadapan Tuhan. Percaya saudara, tepat pada waktunya Dia Allah yang sanggup menolong Bapak dan Ibu dan juga saya. Maka kita percaya saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudara, di mana 3 poin penting bagaimana untuk meruntuhkan tembok kemustahilan. Yang pertama, kita belajar bagaimana iman yang dewasa. Iman yang dewasa adalah iman yang mengarahkan fokus kita hanya kepada Tuhan, ya kan? Meskipun manusia membangun tembok yang tebal, manusia membangun tembok yang besar saudara untuk menghalangi langkah saudara meraih janji Tuhan. Mungkin saudara lihat kenyataan atau realitanya justru menghalangi saudara untuk meraih janji Tuhan. Tapi ketika saudara mengarahkan pikiran dan fokus saudara kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya atas setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana iman yang dewasa. Iman yang dewasa adalah iman yang meresponi janji dan kemenangan yang Tuhan berikan dengan tindakan yang benar. Bagaimana dengan tindakan yang benar? Tindakan yang benar adalah meresponi dengan ucapan syukur. Mungkin hari ini Tuhan izinkan segala sesuatu kesukaran terjadi, tapi Tuhan punya rencana yang indah, dan lakukan semua yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dengan penuh ketaatan dan dengan segera. Dan yang ketiga saudara, bagaimana iman yang dewasa adalah iman yang dewasa. Mungkin mujizat belum terjadi, mungkin kesembuhan belum terjadi, mungkin pemulihan belum terjadi, tapi saya mau ingatkan buat saudara, tetap semangat, tetap makin hari makin sungguh-sungguh, makin semangat, makin bangkit imanmu mencari Tuhan, makin sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Maka ketika engkau lemah, ketika engkau mengalami keterbatasan, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan setiap tembok-tembokmu, tembok-tembok pergumulan, tembok-tembok masalah, tembok-tembok kemiskinan, tembok sakit penyakit, tembok kemustahilan yang orang pasang, yang orang bangun, yang mungkin kau temui di dalam kehidupanmu, tidak akan membuatmu menjadi lelah, tidak akan membuatmu menjadi menyerah, tidak membuatmu meninggalkan Tuhan, tapi membuat engkau makin maju dan melihat perkara-perkara Tuhan ajaib dan besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali saya ajak setiap Bapak dan Ibu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, bila video ini memberkati setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara bisa bagikan video ini kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, sanak famili saudara dimanapun saudara berada, untuk memberkati dan menguatkan saudara-saudara seiman dimanapun berada. Saudara-saudara juga bisa tekan tombol like di bawah, saudara bisa subscribe channel ini agar channel ini terus bisa memberkati Bapak dan Ibu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, pesan saya di akhir renungan pagi hari ini adalah, mungkin masalah kita temui, mungkin sakit penyakit belum disembuhkan, mungkin hari ini badai, topan, pergumulan terus-menerus datang menghimpit hidup kita. Mungkin kesulitan besar terjadi menekan kehidupan kita, kadangkala membuat kita jerah, membuat kita lelah, membuat kita letih dalam mengikut Tuhan. Tapi saya mau ingatkan buat saudara dan saya, kita tidak berjalan sendiri saudara. Ada Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Ada tangan Tuhan yang ajaib yang sanggup mengangkat saudara. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tantangan boleh terjadi, silih berganti, badai topan boleh terjadi, tapi saya mau ingatkan saudara, masalah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita agar kita semakin dekat kepada Tuhan, agar kita semakin mengasihi Tuhan, agar mata kita semakin melihat perbuatan-perbuatan dan karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Doa saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, saudara semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Apapun masalah pergumulan saudara, Tuhan tolong saudara, Tuhan pulihkan kehidupan saudara, dan hari demi hari saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tundukkan kepalamu,
pejamkan matamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat renungan pagi hari ini yang telah disampaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan ajar kami kembali untuk kembali kami Tuhan Yesus dalam menghadapi setiap tembok-tembok kemustahilan, tembok-tembok masalah kami memiliki iman yang dewasa. Artinya Tuhan Yesus, kami hanya mengarahkan mata dan pikiran kami hanya kepada janji-janji Tuhan, kepada pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan di balik tembok kemustahilan, tembok masalah pergumulan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar, bahkan kemenangan yang besar buat setiap kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk memiliki iman dewasa, meresponi janji Tuhan, meraih janji Tuhan, meraih kemenangan yang Tuhan sediakan dengan tindakan yang benar. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ajar kami selalu bersyukur kepada Tuhan dan memandang indah rencana Tuhan, karena kami percaya Tuhan semua yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk taat akan perintah-Mu, agar kami Tuhan Yesus hidup kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga ingatkan setiap kami pada pagi hari ini bahwa mungkin masalah masih ada, pergumulan mungkin masih ada, sakit penyakit mungkin belum disembuhkan, tembok-tembok mungkin belum diruntuhkan, tapi kami percaya Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, untuk kami semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Di dalam kelemahan kamilah Tuhan bekerja sempurna, di dalam keterbatasan kamilah Tuhan sanggup menolong dan memberkati kehidupan kami. Maka kami doa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap penonton, setiap menyaksikan renungan kami pagi hari ini, maka kami doa yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, mungkin di bagian tubuh mereka yang mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit yang belum ada obat, kami percaya oleh kuasa dari Yesus, oleh biru-biru Tuhan Yesus, kami percaya semua sakit sudah disembuhkan. Kami perintahkan segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, virus, bakteri dipatahkan keluar dari tubuh kami. Kami sehat sempurna, kami biji matanya Tuhan, kami kesayangannya Tuhan, kami dijadikan sempurna, sehat sempurna, sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang hari ini sedang mengalami keterpurukan, mengalami masalah, mengalami jalan buntu di dalam usaha bisnis pekerjaan mereka. Mungkin hari ini Tuhan Yesus mereka mengalami kehilangan pekerjaan, di PHK Tuhan. Mari Tuhan hibur setiap mereka Tuhan, kembali kuatkan mereka Tuhan, bangkitkan iman mereka. Buat Tuhan Yesus bukakan jalan keluar Tuhan, berikan lapangan kerja yang baru buat setiap mereka. Bahkan Tuhan pulihkan ekonomi bisnis mereka Tuhan, buka peluang-peluang baru Tuhan, berikan terobosan-terobosan baru Tuhan, agar usahanya Tuhan Yesus diberkati, kembali bangkit, kembali pulih. Bahkan Tuhan Yesus berikan mujizat yang besar. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan kami Tuhan dalam menghadapi situasi COVID-19. Kami doa Tuhan Yesus berikan presiden kami bersama dengan staf, bersama dengan menteri-menteri kekuatan, kesehatan, umat panjang, bahkan hikmat dari sorga untuk dapat memerangi virus wabah COVID-19 di Indonesia. Juga kami berdoa buat setiap tenaga medis Tuhan, setiap perawat, dokter yang menghadapi, berjuang di garda terdepan untuk berjuang melawan COVID-19. Kami doa Tuhan Yesus mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, imun tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami doa Tuhan berkati keluarga besar yang mereka tinggalkan. Tuhan Yesus berikan penghiburan, berikan kekuatan. Juga Tuhan Yesus berikan iman akan mereka akan segera selesai untuk menanggulangi virus COVID-19. Kami doa Tuhan, kami berdoa dengan iman bersama dengan umat-Mu, kami satu hati, kami bersepakat, kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, virus COVID-19 segera lenyap, segera berlalu dari negara kami tercinta Indonesia, dan kami kembali boleh dipulihkan, kembali boleh disembuhkan, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Maka Tuhan Yesus kami doa agar siaran ini, agar program renungan pagi hari ini Tuhan Yesus dapat memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Maka hari ini yang mendengarkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, iman yang sudah mulai patah, tenaga yang mulai sudah lelah, Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan pengharapan yang baru, bahkan Tuhan berikan semangat yang baru agar mereka kembali dibangkitkan dan mulai kembali percaya kepada Tuhan, dan mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan renungan pagi hari ini saudara. Pastikan saudara terus mengikut Tuhan, ya kan? Saudara terus semangat di dalam Tuhan. Saudara jangan menyerah, seberat apapun, sebesar apapun masalah dan pergumulan saudara, jangan
pernah menyerah, jangan putus asa, jangan mudah kecewa. Karena apa saudara? Karena kita percaya masih ada harinya Tuhan, masih ada langit yang biru, masih ada fajar yang bersinar terang, masih ada harapan, masih ada kemenangan yang Tuhan berikan buat saudara. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan sayang sama kita semua. Shalom.